Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Kita masih berada di situs Kumitir, lebih tepatnya berada di pagar sisi barat, di mana di ujungnya sana, di sisi utara, ada pemugaran. Sedangkan tempat berdiri kita ini berada di areal pintu gerbang atau gapura menuju salah satu istana Majapahit, tempat dari Brewangker bermalam ketika akan menuju istana utama. Tempat ini memang sangat luas, 6 hektar lebih, di mana di sisi depan sana itu adalah area inti, yakni sektor ABCD. Tak ayal, maka dikarenakan sangat luasnya tempat ini, maka ada beberapa temuan sangat menarik terkait dengan situs Kumitir ini. Kita lihat teman-teman, dari struktur batanya saja sudah sangat tebal dan lebar. Panjangnya sekitar 40 cm, untuk lebarnya ini sekitar 28 cm. Tangan saya tampak kecil di atas bata merah ini. Ketebalannya sekitar 8-9 cm. Sangat besar sekali untuk ukuran bata merah dibandingkan dengan zaman sekarang. Ini yang masih utuh. Namun ada yang menarik teman-teman. Jadi di samping ada bata merah yang berukuran sangat besar, di sini juga ada yang berukuran lebih sedang. Kita lihat perbandingannya, samping kiri dan samping kanan ini terlihat sangat mencolok. Ini juga sama. Jadi memang struktur bata merah yang ada di gapura utama ini, bata merah penopang strukturnya ukurannya memang berbeda-beda. Ada yang berukuran lebih besar, ada juga yang berukuran lebih kecil, menjadi misteri tersendiri untuk bangunan peninggalan Majapahit. Di samping itu juga teman-teman, kita lihat di sini juga ada sebuah balok batu andesit, lebarnya sekitar 38 cm, untuk panjangnya sekitar 43 cm, sangat tebal. Ini ditemukan satu yang ada di sini. Entah berapa asli total dari struktur batu andesit berbentuk persegi seperti ini, namun yang pasti yang ada di sini kita lihat hanya ada satu ini. Kita lihat juga untuk struktur bata merah yang ada di sisi luar ini lebih rapat struktur antara bata merah satu dengan yang lain daripada yang ada di sisi dalam. Kita lihat, coba kita lihat yang sisi dalam teman-teman. Kalau sisi dalam ini ada semacam spesi di antara bata merah satu dengan bata merah yang lain. Ini ketebalannya sekitar 1 cm. Entah ini memang sejak zaman dahulu ataukah memang ada terkena dampak lain, semisal bencana alam. Maklum, catatan di sini diperkirakan pernah terjadi bencana alam sehingga memungkinkan beberapa struktur terdampak dari bencana tersebut. Di sisi sana juga sama, bahkan di struktur pemugaran terpaksa diberi lapisan campuran antara pasir dan semen berukuran agak sedikit tebal, sekitar 1-2 cm. Coba kita lihat sisi luarnya teman-teman. Ini lebih rapat, tampak sekali menggunakan teknik gosok pada zaman dahulu. Di samping itu teman-teman, di sini juga ada sesuatu yang menarik seperti ini. Kalau kita lihat, ada semacam artefak, bentuknya mirip sebuah batu nisan
Apakah ini memang batu nisan pada zaman dahulu? Ukurannya juga hampir sama dengan batu nisan pada masa sekarang. Namun ini terbuat dari bata merah. Di sana, di bawah pohon-pohon itu adalah makam desa Kumitir. Sedangkan di sini ada sebuah temuan mirip memang dengan batu nisan masa sekarang. Namun kalau batu nisan zaman sekarang terbuat dari campuran semen, namun yang ada di sini adalah terbuat dari bata merah. Menjadi pertanyaan cukup menarik memang, apakah ini memang bata nisan? Kemudian apakah ini memang sezaman dengan masa Majapahit di situs ini? Ataukah bata ini memang usianya lebih muda daripada struktur bata merah yang ada di sini? Coba kita lihat perbandingannya teman-teman dengan bata merah yang ada di sini. Ini tampaknya lebih tebal daripada bata merah yang ada di bawahnya. Coba kita lihat di sisi ini. Ini tampaknya hampir sama ketebalannya teman-teman, hanya berbeda sedikit dengan bata merah yang ini. Ini ketebalannya sekitar 9 cm lebih. Ataukah ini semacam beisema, yakni sebuah batu perukir yang memang bentuknya hampir mirip dengan batu nisan. Fungsinya memang sebagai penanda batas area keagamaan atau area suci. Bentuknya menyerupai batu nisan. Bata merah ini juga dulu tempatnya berpindah-pindah teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada di sisi utara, kemudian ada di depan sana. Sekarang letaknya ada di sisi ini. Menarik memang melihat bata ini. Apakah bata nisan? Apakah sezaman dengan situs Kumitir? Ataukah beisema? Ataukah fungsinya fungsi yang lain? Ini yang masih belum diketahui. Tapi melihat luas area dari situs Kumitir ini yang mencapai 6 hektar lebih, maka potensi temuan-temuan artefak unik seperti ini sangat besar kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi di lapangan memang banyak sekali titik-titik yang belum dieskavasi atau digali oleh pemerintah. Di samping itu juga ada beberapa lahan yang memang sudah dibebaskan pemerintah, namun juga ada beberapa area yang sampai saat ini belum bisa dibebaskan, sehingga masih dikerjakan oleh warga. Ini lumayan tebal dan juga lumayan berat. Kita taruh saja di sini. Di sisi barat ini kita jumpai juga banyak sekali pecahan-pecahan bata merah kuno yang bertebaran di sana sini, menunjukkan bahwasanya area ini dahulu merupakan sebuah bangunan cukup megah. Demikianlah teman-teman informasi mengenai situs Kumitir yang diduga sebagai salah satu istana Majapahit, tempat dari Brewengker. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.